Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zazilatul Mawadah dari Ekonomi Syariah semester 5, kelas D, akan membahas materi tentang lembaga pengelola zakat. Materi pertama yaitu pengertian lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat atau LPZ merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAS maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAS. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAZ dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan mustahik, pada tahun 1999 dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998 yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai lembaga pengelola zakat atau LPS di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia. Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurusi zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat atau BAZ, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya, sejarah singkat pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dan pada saat beliau menjadi gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat, dan di sini beliau bertindak sebagai amil zakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman yang telah ditaklukkan oleh Islam, bersabda, "Kau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah, jangan mengambil yang baik-baik saja bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang, dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang mazlum atau teraniaya, karena di antara doa itu dengan Allah tidak terdinding atau pasti dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan tata cara mengelolanya,
dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kemudian ada asas-asas lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah: yang pertama, syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga cara pendistribusian zakat. Yang kedua, amanah. Lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya. Yang ketiga, kemanfaatan. Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Yang keempat, keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil. Yang kelima, kepastian hukum. Muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Yang keenam, terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketujuh, akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya ada karakteristik lembaga pengelolaan zakat. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka LPS memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu: 1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. 2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 3. Memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur kelembagaannya. Kemudian ada tujuan pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah: yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPS untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPS mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal. Tujuannya yang kedua yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan rumah asuh, melakukan pelatihan ekonomi industri, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya. Materi terakhir yaitu tentang jenis dana yang dikelola lembaga pengelola zakat. LPS menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu: yang pertama, dana zakat. Ada jenis dana zakat yang dikelola oleh LPS, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzaki kepada LPS tanpa permintaan tertentu, sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh muzaki kepada LPS dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim dan sebagainya. Kedua, dana infak atau sedekah. Seperti dana zakat, dana infak atau sedekah terdiri atas dana infak atau sedekah umum dan dana infak atau sedekah khusus. Dana infak atau sedekah umum adalah dana yang diberikan para donatur dikhususkan
kepada LPS tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infak atau sedekah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPS dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu. Ketiga, dana wakaf. Wakaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik. Yang terakhir, dana pengelola. Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari: pertama, hak amil dari dana zakat. Yang kedua, bagian tertentu dari dana infak atau sedekah. Yang ketiga, sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.